Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, nah sebelumnya pada pertemuan terakhir kita sebelum tahun baru, kita sudah mencoba membuat sebuah animasi sederhana menggunakan tool yang bernama Puppet Tool. Jadi untuk flashback kembali, Puppet Tool itu untuk menggerakkan objek menjadi seolah-olah lentur ya, atau seolah-olah dia menjadi objek yang hidup. Nah, itu dengan cara Puppet Tool. Nah, kemudian untuk materi hari ini kita akan mengenal namanya masking dan camera tracking yang akan kita lakukan di aplikasi Adobe After Effects. Yang pertama itu masking. Nah, apa isi masking? Masking adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek lainnya. Ya, jadi menutupi suatu objek dengan objek lainnya, objek yang di atasnya, sehingga objek yang menutupi terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang ditutupi. Nah, gampangnya, jadi masking itu adalah kita memiliki dua objek, misalnya di bawah itu objeknya kotak, kemudian kita tumpuk dengan objek baru yang bentuknya lingkaran gitu ya, kemudian kita masking, maka objek yang di bawah yang kotak itu akan membentuk objek yang di atasnya, yaitu lingkaran. Nah, contohnya di sini. Untuk contoh dulu saya menggunakan Adobe After Effects ya, teknik masking itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah mempunyai objek yang pertama yaitu kotak. Kemudian saya akan membuat objek yang kedua di atasnya. Oke. Saya taruh di atasnya di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan teknik masking. Di After Effects sendiri, cara untuk menggunakan teknik masking, caranya kita pilih kedua-duanya, kita klik kanan dan kita pakai make clipping mesh. Kita klik, nah, maka objek yang di belakang atau objek kotak yang logo UCIC ini akan mengikuti bentuk objek yang di atasnya, yaitu objek polygon yang ini. Nah, ini pun kita bisa gunakan di dalam After Effects. Oke, nah, mungkin kalau hampir sama dengan namanya yang green screen. Kalau kita pakai green screen, kemudian kita pakai transparasi untuk warna hijaunya, itu hampir sama seperti itu. Hanya saja kalau green screen, sistem akan melakukan secara otomatis dan menyeleksi otomatis bagian-bagian mana yang dihilangkan, yaitu bagian yang berwarna hijau. Nah, kalau masking ini kita secara manual memilih bentuk seperti apa yang akan ditampilkan atau yang akan dicetak gitu ya. Bisa dalam bentuk shape itu rectangle ya, kotak, ellipse, lingkaran, polygon, star dan sebagainya. Bisa juga dengan bentuk pen tool ya. Jadi kita bisa membuat si objek yang di atasnya seperti apa. Oke. Nah, kita close dulu. Nah, contohnya di sini ada video yang babe menari itu. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memiliki satu video, footage-nya cuma satu, tapi dia footage-nya duplikat. Kemudian dia masking bagian kepalanya saja atau mungkin bagian badannya. Kemudian dia memberikan animasi move ya. Aslinya dia di sini, contoh gini ya. Nah, aslinya dia di sini, tapi di frame sebelumnya dia move si kepalanya ke atas sini. Sehingga ketika menuju frame yang sekarang ini, dia akan mendapatkan animasi bergerak seperti ini yang bergerak. Nah, ini juga masking seluruh tubuh ya. Oke. Nah, ini pun sebenarnya tekniknya banyak ya, bisa melakukan yang kayak green screen karena di belakangnya juga dia flat ya, warnanya hampir sama dan juga ini kontras banget antara orang dan backgroundnya. Jadi mungkin bisa pakai cara yang seperti green screen, cara langsung, atau juga bisa menggunakan cara menggunakan shape atau pen tool yang tadi saya contohkan di Adobe After Effects.
Contohnya kurang lebih dengan masking di After Effects kita bisa membuat seperti ini contohnya. Nah, sekarang cara penggunaannya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe After Effects Adobe After Effects CC 2019, tapi masking sendiri di yang versi yang CS4 juga ada. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena ini berpengaruh dengan materi selanjutnya, yaitu kamera tracking, ya. Oke, tapi kurang lebih sama aja, ya. Di sini ada library, di sini ada layer panel, oke, layar-layarnya, dan di sini ada panel propertiesnya, hampir sama ya. Oke, untuk memulai saya sudah menyiapkan footage atau video yang akan menjadi bahan editan kita. Kita lihat dulu footage-nya. Nah, sebenarnya di footage ini pun sudah ada hasil dari masking-nya. Nah, contohnya ini merupakan bola jatuh ya. Nah, di video ini pun dia juga sudah melakukan namanya masking, ya. Tuh, seperti itu dia meninggalkan bola-bolanya. Tapi kita akan lakukan sebaliknya. Jadi bolanya ini sudah ada, dan bolanya ketika dipantulkan bola yang aslinya, dia akan mengambil bola-bola yang sudah ada ini. Oke. Ini kita bisa jadikan sebagai referensi. Oke, importnya sama. Tinggal klik kiri tahan, kita masukkan ke bagian library kita. Oke, sudah muncul bouncing ball, dan kita langsung membuat komposisi atau composite ya. Karena ini kita cuman buat latihan, jadi kita bisa langsung pilih videonya, klik kiri tahan, dan kita arahkan ke bawah bagian yang composite, kita lepas, sehingga dia membuat sebuah composite baru yang settingannya sama dengan videonya, yang bouncing ball-nya. Seperti itu. Oke. Kita lihat dulu. Oke, jika ketika preview kalian lambat ya, sedikit berat komputernya, nah kalian bisa rubah yang bagian full ini ya ke bagian quarter. Jadi quarter itu ini merupakan settingan preview yang ada di lembar kerja kita. Jadi kalau full previewnya dia menggunakan resolusi yang original, maka akan sangat berat ya. Kalau quarter dia akan menampilkan resolusi yang rendah. Nah, kayak gini. Tuh ya. Dia pecah-pecah, kalau full dia tajam. Agar proses editnya sedikit lebih ringan, maka kita pakai quarter. Oke. Sekarang kita pengen cutting dulu, kita cut bagian yang tidak kita inginkan. Oke. Saya rasa cukup di sini, atau 6 detik saja. Ya. Berarti kita bisa potong kayak gini sampai ke 6 detik. Oke. Dan kompositnya kita pilih komposisi, composite settings, dan kita rubah durasinya menjadi 6 detik. Oke. Ini saya lakukan agar proses edit sedikit lebih ringan ya. Kita oke. Nah, dia maka akan muncul durasinya sekitar 6 detik. Oke. Nah, sekarang cara penggunaan atau cara mengaplikasikan masking. Jadi kalau kalian ingat di sini kan ada shape tool dan juga ada pen tool. Sama aja dengan yang ada Illustrator tadi yang saya contohkan. Dimana kalau secara default ya, kalau kita tidak ada seleksi di layar ini, kita nggak ada seleksi manapun. Nah, kali ini namanya seleksi ya. Dia kita lagi memilih. Kita klik bebas agar tidak ada yang seleksi. Kemudian ketika kita membuat atau memberikan shape tool, nah dia akan membuat objek ya, shape tool sesuai dengan bentuknya. Kalau pen tool berarti kita membuat sebuah shape yang kayak gini, ya. Nah, jadi dia juga membuat layar baru, dan di dalamnya ada shape 1 dan ellipse 1. Oke. Nah, secara default penggunaannya seperti itu.
Shape Tool dan Pen Tool. Nah, cara mengaplikasikannya, kita harus seleksi dulu layernya atau footage yang ada dalam lembarnya, lembar kerja kita. Kemudian dalam kondisi aktif seperti ini, ketika kita memberikan sebuah shape tool atau pen tool, maka yang terjadi adalah dia otomatis menjadi masking atau clipping mesh seperti yang di di Illustrator tadi. Ya. Nah, seperti ini, dia akan melakukan masking. Undo. Menggunakan pen tool juga sama. Nah, dia akan membuat masking sesuai dengan bentuk yang kita buat, seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di layar ini pun akan muncul opsi masking. Kalau kita buka, ada namanya masking 1. Kalau kita buat masking lagi, oke, namanya masking 2, dan seterusnya. Ini kita masking pada satu layer atau footage ini. Tapi resikonya objek lainnya atau objek yang tidak termasking atau tidak di dalam bentuk shape ini, dalam bentuk ini, maka akan hilang kayak gini. Oke, sedangkan kita hanya pengen si bolanya ada, hanya bolanya aja yang ada atau yang kita masking, tapi di belakangnya pun masih ada videonya. Nah, caranya kita undo dulu. Oke, dalam kondisi normal kayak gini, caranya kita harus duplikat dulu, ya, duplikat antara yang ini. Jadi kita kasih nama dulu, saya enter, kasih nama original. Oke, kemudian saya duplikat dengan pilih edit, kemudian duplikat. Nah, dia akan muncul 2 ya. Yang di atas ini saya rubah nama menjadi 1. Ini maksudnya masking pertama. Nanti saya tambah lagi masking kedua dan seterusnya. Oke. Nah, oke. Kalau yang kita lihat footage kita, nah, apa namanya, si bola ini yang ada maskingnya, dia itu berhenti ya. Nah, dia kayak di pause gitu. Sedangkan bola yang original dia terus memantul. Nah, berarti kita harus melakukan namanya frame atau freeze timing. Nah, dia dalam kondisi freeze atau kondisi pause gitu. Oke, cara melakukannya berarti yang pada layer 1 ini kita akan melakukan atau kita menginginkan dia freeze. Nah, ketika di atas ini, nah di sini kita pengen freeze, ya, kita pengen dia diam. Kemudian ketika si tampilan ini diam, kita pengen masking si bolanya saja, sehingga yang tidak di masking akan menghilang dan menampilkan video original yang ada di bawahnya. Oke, cara melakukan freeze, kita pilih layer 1, kita klik kanan. Di sini ada bagian time, kita pilih freeze frame, kita klik. Nah, maka akan muncul kotak ini ya, time remap. Kalau kita gerakan, nah, dia dalam kondisi pause aja nih, tuh, tidak bergerak sama sekali. Oke, kalau kita hide yang bagian original ini, maka original akan bergerak. Oke, kita undo lagi. Oke, kembali lagi, pilih layer yang 1, kita klik kanan, time, freeze frame. Nah, agar nanti gerakannya dia nyambung, ketika kita sudah menentukan timeline-nya atau posisi timingnya, ya, kemudian kita frame atau kita freeze. Nah, kita jangan gerak-gerakan ini si timeline ini ya, current time-nya, indikatornya. Jangan gerak-gerakan agar videonya akan nyambung, karena kan yang original dan video yang satu ini merupakan video yang tak sama, jadi dia juga akan bergerak sesuai, ya, sama gitu. Jadi kita jangan geser-geser agar dia ada efek nyambung nantinya. Jadi ketika sudah kita freeze, kita kecilkan, karena pengennya ketika si freeze-nya atau si originalnya sudah nyampe bagian bola, maka dia akan bergerak lagi. Jadi freeze-nya cukup dari yang awal sampai sini. Kemudian kita full dulu agar kelihatan. Nah, karena si objek yang mau kita masking ini adalah lingkaran,
ya. Jadi kita bisa menggunakan ellipse tool. Kalau objek yang berbeda kayak tadi yang babe itu, yang joget itu kepala gitu ya, berarti kita bisa menggunakan pen tool atau badan gitu. Nah, kita bisa menggunakan pen tool untuk menyeleksi bagian badannya. Oke, kita pakai ellipse dan kita gerakkan. Oke, kalau nggak ada berarti ini berada atau tampilan dari original, berarti kita harus kontrol tombol kiri untuk loncat satu frame agar yang muncul adalah frame yang layar satu ini. Oke, yang original kita matikan dulu biar nggak bingung, nggak apa-apa. Oke, dan kita pilih selection tool dan kita gerak-gerakan ini. Oke, kita klik kiri aja biasa pada kotak ini, poin ini. Oke. Nah, ini juga kita bisa atur. Oke, saya tahan shift agar yang bergerak cuma satu aja. Karena kalau nggak pakai shift, yang bawahnya ikut bergerak. Kita undo, jadi saya pakai shift. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita nyalakan yang original. Oke. Dan dia sudah ada time freeze di posisi ketika bolanya tinggi. Nah, set ya. Yang bergerak ini merupakan video original. Kalau yang layer satu ini ya, yang sisanya itu akan hilang karena kita sudah melakukan masking untuk bolanya saja. Jadi ketika kita gerakkan, nah, ketika sudah ke timing ini, si layer satu atau bola yang diam ini akan menghilang. Nah, jadi terus akan diteruskan dengan layar original ini. Jadi seolah-olah si yang bola berhenti ini akan diambil oleh bola yang bergerak. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini, dia pojok-pojoknya ini tajam banget ya. Dia sharp atau tajam. Jadi kita bisa mengurangi ketajamannya dengan cara kita pada bagian masking kita buka lagi. Di sini ada feather. Kalau kalian pernah pakai Photoshop pasti tahu ya feather itu apa. Jadi feather itu untuk memblurkan atau menghaluskan bagian samping-samping ini, bagian masking ini, bagian perpotongannya. Ya, feather ini kita bisa naikkan. Nah, contoh 9 tuh, dia akan merayang ya. Mungkin 5 aja. Oke. Jadi dia akan lebih menyatu dengan sekitarnya. Oke, 5 mungkin terlalu besar. Kita 2 saja. Nah, ya, dia menyatu. Bandingkan dengan dia ketika 0. Tuh, dia terlihat sangat tajam. Oke. Ini nah, dan kita akan melakukan itu terus sampai dengan apa yang kita inginkan. Oke, untuk contoh saya akan membuat 2 lagi ya. Berarti saya duplikat yang original, edit, duplicate. Edit, kemudian duplicate. Saya rubah namanya menjadi 2. Oke, sama ya. Kita cari timingnya. Sini ketika dia jatuh. Oke, hal yang sama kita klik kanan, time, freeze frame. Kemudian kita geser juga dia ke sini. Oke. Kita geser dulu frame-nya 1 ya ke belakang agar kelihatan dan kita melakukan masking lagi. Oke. Ini kita hilangkan dulu boleh. Kita pakai selection tool dan kita geser maskingnya ke bolanya.
Oke. Nah, saya juga kurang paham ya. Kalau nggak salah di Instagram atau di TikTok itu juga ada yang sama kayak gini, yang jogedan kayak babe. Saya nggak tahu itu apakah menggunakan After Effects juga atau memang aplikasi Android sudah ada fitur seperti itu. Saya kurang tahu. Karena ketutup kemungkinan si Android pun, aplikasi-aplikasi Android sudah memiliki filter seperti itu. Contohnya aja filter editing video ya, yang ada lampunya atau mungkin ketika dia bergerak gitu. Nah, itu zaman sekarang di HP pun sudah memiliki fitur yang seperti itu, walaupun mungkin fiturnya dia otomatis ya, jadi kita nggak bisa ngedit seperti di After Effects. Tapi itu juga sudah sangat bagus sekali di Android itu. Nah, filternya juga kita keduakan ya, kita besarkan. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, oke, next. Oke, di sini mungkin duplikat lagi. Rubah nama jadi 3. Kita rubah namanya agar tidak bingung ya. Kita nggak bingung ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Freeze. Kita geser lagi seperti biasa. Loncat 1 frame ke belakang. Oke. Ini kita hide lagi, nggak apa-apa. Kalau dibiarin juga nggak apa-apa. Cuma saya hide saja biar enak. Dan kita posisikan menggunakan selection tool. Oops. Oke, masking. Oke, nah ini bisa dibayangkan ya, kita masking menggunakan shape tool aja yang sudah ada template-nya ini lumayan lama karena kita harus merapikannya. Bayangkan kalau kita shape tool-nya menggunakan pen tool gitu. Jadi kita menyeleksi si badannya kayak tadi ya, yang babe joget itu kan badannya kan ada kaki, tangan, dan badan. Nah, itu otomatis menggunakan pen tool. Nah, itu juga pasti memiliki banyak banget ancor atau dot point yang harus digerakkan yang seperti ini ya. Tapi pastinya kerja keras kita kayak gini pasti akan worth it ya, akan terbayar ketika videonya sudah selesai karena pasti keren banget. Oke, kayak gini. Filternya juga sama, kita naikkan jadi 2. Oke, kita sudah memiliki 3 bola ya. Kalau kita play, nah dia seperti itu. Dan ini merupakan teknik masking yang dapat kita lakukan di aplikasi Adobe After Effects. Kalau kalian pakai yang CS4 juga sudah ada ya fiturnya. Cara penggunaannya pun sama. Kita harus pilih layernya dulu, kemudian baru kita masukkan shape atau pen toolnya agar terjadi masking. Karena kalau kita nggak seleksi sama sekali, kita pilih ini, maka dia akan membuat shape ya, membuat sebuah bentuk gitu. Nah, ini tekniknya seperti ini, 1, 2, 3 ya. Berarti kalau yang di video ini, bayangkan dia memiliki berapa layer ya, karena ada banyak banget tuh ya. Berarti dia memiliki berapa layer, tapi caranya juga sama. Tekniknya seperti yang tadi saya contohkan ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya yaitu kamera tracking. Nah, kita pengertian dulu. Jadi istilah kamera tracking itu di After Effects adalah sebuah teknik penyesuaian kamera virtual di dalam Adobe After Effects yang nantinya kamera virtual tersebut akan mempresentasikan segala gerak-gerik kamera asli.
sehingga kita mendapatkan point tracking sebagai sampel position dari videonya. Oke. Yang kita tahu kalau video itu walaupun dia bergerak ya, atau walaupun dia videonya video dunia nyata, tapi sistem akan melihat itu sebagai satu bidang. Jadi dia itu flat ya. Secara default itu sistem menganggapnya dia flat. Dia nggak tahu nih, oh di sini tembok, oh di sini lantai, oh di sini aspal. Jadi kedalaman seperti itu atau posisinya itu sistem tidak tahu secara default seperti itu. Nah, tapi di Adobe After Effects ada namanya fitur kamera tracking. Jadi sistem akan melakukan tracking secara otomatis dari rekaman video kita. Dia akan memiliki atau mendapatkan posisi dari tembok, posisi dari lantai, posisi dari si aspal semisal, sehingga kita bisa menempatkan sebuah objek baru atau objek 3D ke dalam environment atau dunia video kita. Jadi seolah-olah objek tersebut tuh ada di situ gitu, karena kedalaman, posisi, kemudian miring-miringnya sama dengan video aslinya. Oke, itu teknik kamera tracking. Kamera tracking juga dipakai untuk membuat video-video film ya. Misal video Transformer ya. Transformer itu kan perpaduan antara orang asli dan dunia asli ya, di aspal atau di apa ketika dia lagi berantem atau apa, digabungkan dengan objek 3D. 3D-nya itu adalah transformernya. Jadi kita memiliki dua footage, yaitu footage asli orang dan environment dan area sekitarnya, dan 3D-nya. Nah, agar si 3D ini terlihat nyata ke dalam video atau footage yang sudah diambil sebelumnya, maka akan dilakukan kamera tracking dulu gitu. Jadi dia akan melakukan kamera tracking, dia akan melihat, men-tracking video footage yang aslinya. Sehingga ketika dimasukkan objek 3D itu yang transformer itu akan nyata seperti ada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting yang jelas kamera tracking digunakan di dunia industri. Ya, di film-film, CGI dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya tadi saya sebelumnya saya ngomong ya kenapa pakai yang CC 2019, karena untuk teknik kamera tracking sendiri minimal berada di versi Adobe After Effects CS6 ke atas ya. Sedangkan yang kita pakai untuk pembelajaran kemarin menggunakan CS4. Jadi kamera tracking ini masih belum ada fiturnya. Oke. Tapi ini nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran aja. Jadi saya menggunakan After Effects 2019. Oke, kita file, kita new project, don't save aja nggak apa-apa. Nah, dan saya sudah menyiapkan footage-nya. Ya. Saya masukkan dulu. Dan ini merupakan hasilnya, hasil dari kamera tracking. Oke. Nah, jadi ini saya sudah menyiapkan footage-nya yang orang merekam jalan dan gedung-gedung ya. Nah, kemudian saya melakukan kamera tracking. Jadi sistem akan men-tracking mana yang bagian aspal, mana yang bagian tembok, ya, mana bagian yang vertikal, mana yang bagian horizontal. Dia akan tracking. Nah, ketika selesai proses trackingnya, kita bisa mengambil poin-poin ancor tersebut ya, atau poin tracking tersebut untuk ditempelkan sebuah objek, baik itu gambar seperti contoh, teks maupun objek 3 dimensi. Ini contohnya kayak gini. Oke. Oh iya, kita pengertian dulu ya. Oke, nah ini pengertiannya. Jadi dia akan segala gerak-gerik kamera asli sehingga kita mendapatkan point tracking sebagai sampel position. Nah, ini ada nanti muncul ketika kita selesai melakukan kamera tracking. Oke. Nah, di sini saya sudah masukkan ya footage-nya. Seperti biasa, karena memang ini hanya untuk latihan, jadi saya tidak menyeting komposetnya. Jadi saya pakai komposisi atau komposet asli dari videonya. Klik kiri, kita masukkan komposet dan dia akan membuat komposet baru yang sama
referennya atau propertiesnya dengan video originalnya. Nah, karena video ini durasi 15 menit, saya hanya akan mengambil bagian yang saya pengen. Oke. Nah, di sekitar sekitar sini. Oke, kita split, edit, split ya, split layer untuk memotong, karena di sini tidak ada cut seperti di Premiere. Jadi kita harus pakai split. Yang bawah kita delete. Oke, kurang lebih segini. Kita pilih lagi, kita split lagi agar workspace kita tidak terlalu panjang. Delete lagi. Kita sini dan kita pilih layarnya, pilih buka kurung yang kotak ya. Nah, dia otomatis ke arah kiri, atau bisa pakai slide manual juga boleh. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, bisa dinaikkan lagi. Mungkin dari sini aja. Oke, ini ya, berarti kita hapus dari sini. Oke. Oke, ini kira-kira 9 detik ya. Berarti sama, agar ini kepotong nih yang ininya, kita bisa ke composite setting, composition settings, dan durasinya kita atur menjadi 9 detik. Oke, tadi karena saya footage-nya 9 yang bagusnya, jadi saya rubah menjadi 9 detik, kita oke. Nah, dia terpotong otomatis. Oke, ini footage yang akan kita lakukan kamera tracking. Oke. Nah, untuk melakukan kamera tracking ya, kita harus pilih dulu si layarnya atau si footage-nya. Kemudian di sini ada namanya tracker. Kalau teman-teman nggak ada ya, misal kalian pakai CS6 atau CC 2016 atau di bawah versi saya 2019, dan tracker ini nggak ada, berarti kita bisa pergi ke window, kemudian kita centang bagian tracker ini, ya. Jadi panelnya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, ada track kamera sama stabilize motion. Nanti yang motion ini, yang track motion akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Oke. Nah, cara selanjutnya ketika sudah dapat trackernya, kita pilih layarnya, kita pilih track kamera. Oke, tapi pastikan ini di quarter dulu agar tidak terlalu berat, dan kita track kamera. Nah, dia sistem akan melakukan analyzing ya. Kalau kita ingat, kalau kalian ingat, ini juga sama prosesnya dengan warp stabilizer yang ini. Ketika di Premiere, dia akan otomatis menstabilkan kalau di Premiere. Nah, kalau ini dia akan otomatis mendapatkan poin ancornya atau poin trackingnya. Oke, nah ini ada prosesnya. Sebelah kiri juga ada prosesnya berapa persen. Nah, ini sudah selesai. Nah, sebelum lanjut, jika ketika kalian menggunakan track kamera, kemudian muncul tulisan warna merah, berarti kemungkinan komposisi atau composite dan layernya dan footage kita tidak sama gitu. Contohnya footage-nya di sini resolusinya itu 720p gitu ya, 720p. Atau mungkin footage-nya semisal 1080p yang ininya resolusinya. Kemudian komposisinya kita buat 720p. Nah, otomatis kan beda ya antara komposisi dan footage-nya. Maka ketika kita menggunakan track kamera, dia tidak mau gitu. Sistem nggak mau karena syaratnya
footage dan composite itu atau komposisi itu harus sama. Jadi kalau merah berarti itu kompositnya nggak sama. Makanya lebih mudah atau lebih aman kita pilih footage-nya, kita geser ke bagian composite ini, sehingga komposisinya akan memiliki properties yang sama dengan si footage kitanya. Oke, lanjut. Tadi ya saya klik ini, effect 3D camera tracker. Nah, jadi akan muncul point tracking berupa dot-dot kayak gini. Nah, dan dia menempel pada semua bagian yang ada di videonya. Jadi dia otomatis ya akan menyeleksi atau men-tracking bagian-bagian mana aja yang memiliki bidang. Nah, kalau kursornya kita gerakkan ke sini ya atau dekatkan, nah, maka akan muncul sebuah lingkaran berwarna merah dan hitam. Nah, ini merupakan bidang atau yang disebut sebagai sample position. Ya, ini merupakan sample position yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan objek yang akan kita taruh. Contohnya di video tadi yaitu objek gambar berupa logo. Nah, seperti ini dia nempel terus ya. Nempel terus ke bidang tersebut. Sama aja dengan ini. Ini juga point trackingnya juga nempel terus ke bidang-bidang tersebut. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini kita cari ya. Contoh di video ini kan dia di sini ya, tembok di gedung. Berarti kita bisa pilih yang ini ya. Jadi si lingkaran itu menghadap ke sini ya, menghadap sejajar dengan tembok ya, seolah-olah dia sejajar. Dan memang itu yang kita harapkan dari kamera tracking. Oke, kita bisa pilih yang ini contohnya. Kita klik kanan ya kalau dapat, kemudian kita pilih create solid and camera. Kita klik, nah akan muncul baru layer baru 3D tracker sama track solid 1. Oke, kalau kita play, nah ini yang track solidnya dia sudah otomatis akan menempel di footage kitanya. Dia nempel terus di situ. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pengen masukkan logo kita ya. Serta sini saya sudah menyiapkan footage logo. Oke. Nah, ini pun bebas ya. Kalian bisa pakai gambar kotak, PNG, animasi, GIF, semuanya bisa. Kalau masukin animasi yang kemarin kalian buat juga bisa. Jadi nanti di sini pun akan dia bergerak ya seperti Videotron. Kalau di di jalan-jalan ada video iklan ya, iklan yang Videotron. Nah, itu sama bisa taruh di sini. Tapi untuk hal ini saya coba menggunakan gambar JPG aja. Kita masukkan dulu sini. Oke. Nah, ini logonya sudah masuk dan kita masukkan ke dalam layar kita. Taruh yang bagian atas. Kita biarkan dulu aja nggak apa-apa. Nah ini ya, karena kamera tracking itu akan mensimulasikan dunia nyata. Dunia nyata kan 3D ya, ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi itu merupakan dunia 3D. Jadi pada logo ini ya, dia kan 2D ya, kita harus memasukkan objek 3D. Yang kotak ini merupakan 3D layer. Jadi kita merubah si logo ini menjadi 3D layer. Kita nyalakan. Nah, ada kotak-kotaknya kayak gini. Sehingga dia memiliki 3 posisi ya. Ada hijau, merah, sama biru. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada bentuk spiral ya. Kalau kalian lihat ada bentuk spiral. Nah, spiral ini merupakan parent peak, di mana parentnya kita akan melakukan parenting kepada track solid 1. Nah, kalau secara default, kalau kita nggak pakai parent, si videonya atau si kamera ini ya, dia akan diam saja. Oke. Nah, kalau 3D dia akan menempel. Kita caranya tahan shift yang spiral pada logo ini, kita klik kiri tahan ya. Kemudian akan muncul sebuah garis yang mengikuti. Ini shift dan klik kiri saya masih tahan. Pergi ke track solid, kita lepas. Oke. Jadi dia akan menempel sesuai dengan posisi yang pink tadi atau tracking solid tadi. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan, kita adjust aja.
kita buka layarnya, bagian transform. Oke, kita scale karena ukuran terlalu besar. Oke, kita zoom aja. Oke, kita scale, sesuaikan. Nah, ping ini ya, yang ping ini udah tidak kita gunakan lagi karena memang yang diambil hanya point trackingnya atau sampel positionnya, yang diambil cuma itu. Jadi track solid ini kita bisa hide aja seperti ini sehingga yang muncul cuma logonya aja. Lanjut, kita adjust ukurannya segini, dan di sini ada rotasi ya, ada rotasi, ada X, Y, dan Z ya. Kalau X itu berarti dia muternya ke depan ya. Caranya klik kiri tahan ya. Kalau Y berarti muternya ke kiri kayak gini. Kalau Z berarti muternya ke samping kayak gini. Nah, ini merupakan 3D, jadi dia memiliki 3 arah rotasi atau 3 scale atau 3 ukuran. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan sejajar dengan ini ya. Kita rubah-rubah aja agar terlihat sejajar. Ini memang agak tricky, kita harus bisa. Nah, kayak gini. Oke. Oke, kayak gini, dia bisa scale, bisa move ya, bawah. Nah, sepertinya udah bagus, udah cukup ya. Oke, kalau kita tutup, coba kita play dari awal. Nah, dia akan nempel di sini terus. Oke, ini sepertinya masih miring ya. Masih miring. Kita full dulu aja biar jelas. Pilih logonya yang tadi, kita transformnya, kita atur lagi scale-scale-nya. Oke. Mungkin -7. Oops. -4. Ya, seperti ini ya. Oke. Oke, nanti ke atas. Nah, ini semacam kayak spanduk ya. Seolah-olah dia spanduk di situ. Oke. Nah, jadi deh kita melakukan kamera tracking seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Kalau semisal kamera tracking ini kayak tadi ya, kayak contoh transformer, berarti kita akan mendapatkan atau mengambil point tracking yang ada di, sebentar, saya nyalakan lagi di sini. 3D kamera tracker kita klik, nah dia muncul. Nah, transformer juga sama ya, dia akan mendapatkan atau mengambil sampel position dari lantai ini atau dari si si aspal ini, kemudian dia menempelkan sebuah 3D di sini, sehingga dia akan seolah-olah menempel atau berada di atas dari si aspal tersebut gitu. Jadi itu kegunaan dari kamera tracking. Ya, kayak gini ya. Nah, contohnya kalau kita mau taruh di bawah sini ya. Nah, ini kalau semisal dia tidak terlalu miring ya, ini kan datar kayak gini, cuman ini kamera positionnya atau sampel posisinya tidak ada yang bagus, kita nggak apa-apa ya. Di sini kita klik kanan, kita create solid lagi. Nah, di sini kemudian yang logo itu kita duplicate atau kita masukkan lagi di atasnya. Yang akan 3D-nya, tahan shift, parentnya kita masuk ke track solid yang baru ini, yang warna ungu. Nah, kayak gini. Track solid yang ungu kita matikan. Yang logo yang baru ini kita buka, transform, kita scale. Oke, nah, ini saya akan rubah seolah-olah dia berdiri ya. Berarti kita orientasinya kita sesuaikan. Oops. Kita nyalakan lagi atau kita kelihatan bagian bidangnya di mana. Nah, jadi dia kalau ini kan tembus ke ungu-ungu, ke tracking solid yang baru. Nah, kita pengen di atasnya. Oke, kita matikan lagi dan seperti ini. Oke, kita tinggal sesuaikan dari orientasinya. Tapi ini juga udah lumayan bagus ya. Jadi
seolah-olah si logo ini berada di atas jalan. Oke, nah tadi kalau kalian perhatikan ya di sini, nah si Gojek ini ya, si orang ini kepalanya seharusnya kan di depannya si ini ya, harusnya di depannya si gambar yang sudah kita berikan yang di atas ini. Tapi karena memang sistemnya tidak bisa secara otomatis, maka dia berada di belakang dari si gambar ini. Nah, cara mengatasinya yaitu kita bisa menggunakan namanya masking. Ya. Jadi kita sekarang lakukan masking. Jadi ini merupakan kamera tracking plus masking yang kita lakukan. Oke. Nah, berarti sama ya. Berarti kita juga harus duplikat si original ini, saya rubah jadi original biar sama dengan yang contoh tadi. Oke, kita duplikat lagi, edit, duplikat, dan kita taruh bagian atas, yang paling atas, agar dia menutupi. Nah, ini kenapa hilang? Karena yang di bawah sini tertutupi oleh video original, atau kita rubah jadi masking aja lamanya, tutupi oleh masking. Oke, hal yang sama berarti kita tinggal tentukan masking yang mana. Nah, ini kepalanya ya. Berarti kita bisa masking menggunakan pen tool. Tapi sebelumnya kita matikan dulu. Kita harus tahu posisi ketika dia menutupi. Jadi kita nggak perlu dia full kayak gini, ya. Kita nggak perlu masking semuanya. Jadi kita cuma perlu masking bagian yang menutupinya saja. Oke. Saya mundur satu frame dengan cara tekan Ctrl, tombol kiri, dia loncat mundur satu frame. Berarti kira-kira dari sini ya, saya geser ke sini. Oke, saya lanjut sampai dia tidak menutupi, nah sampai bagian sini. Berarti kita tinggal geser aja. Oke, ini susah untuk ini ya. Berarti kita Ctrl Shift D. Oke, yang atasnya kita delete. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita nyalakan, dia hanya menutupi bagian yang ini. Oops. Nah, tuh, ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan masking kepada si kepala ini, si helm ini. Oke, kita pakai masking pen tool. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau yang bola tadi dia diam, kalau ini kan dia orangnya bergerak. Nah, caranya nanti ada. Oke, pertama kita gambar dulu. Mungkin dari sini aja, biar dia full ya kelihatan. Nah, kita gambar. Klik kiri tahan, lengkung, tahan, lengkung. Sini, ini. Nah, ini saya ngerapi, cuman buat contoh aja. Kita full biar kelihatan. Ups. Full. Oke, sebentar. Sebelumnya, kalau kita mau gerak kayak gini, nah ini yang berpengaruh adalah si poinnya, si ancornya. Semakin banyak poin ancor, maka kita juga akan semakin banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi, untuk contoh ini sebagai contoh, saya seminim mungkin ya. Oke. Mungkin gini, ini gini. Oke, saya lupa tadi sampai mana ya, sampai bagian apa aja yang nutupin. Kita matikan dulu, bentar. Oke, dia sampai bagian pundak saja. Berarti saya nggak perlu ke semuanya. Oke. Nah, berarti sampai pundak sini ya. Gini aja. Oke. Nah, kayak gini.
Oke. Nah, jadi dia sudah motong ya, jadi dia ada di depannya. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan feather dulu, feather masking 1, feathernya kita naikkan jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, kembali lagi karena tadi ini merupakan animasi ya. Kalau secara default dia tuh. Jadi si maskingnya tidak bergerak, tidak mengikuti si kepalanya ya. Tuh. Jadi kita harus memberikan sebuah animasi kepada maskingnya. Ya. Caranya berarti di bagian make pad ini kita nyalakan time frame-nya atau apa namanya keyframe-nya. Nyalakan sehingga dia membuat sebuah keyframe baru. Nah, ini kita baru animasikan. Karena dia cuma move, berarti kita bisa tinggal geser-geser aja ya. Oke, coba kita mundur. Nah, di sini kira-kira tinggal kita geser. Oke. Kira-kira nah, kalau ada penyesuaian tinggal sesuaikan aja. Oke, atau mungkin kayak gini. Maskingnya. Oke, kayak gini. Nah, frame selanjutnya juga akan otomatis ya. Oke, kita biarkan aja. Nah, mungkin ketika di sini, oke, kita bisa matikan dulu yang bagian layar bawahnya, yang originalnya. Oke, dan di sini kita pilih maskingnya, dan kita geser lagi ke kepalanya. Oke, dan kita sesuaikan lagi. Oke, pilih semuanya, kita sesuaikan lagi. Nyalakan juga boleh deh, biar kelihatan ya. Tetap nggak kelihatan. Kita matikan aja. Oke. Jika kita geser, nah, kita lihat, oke, nggak rapi nggak apa-apa. Nah, langsung loncat aja ke bagian akhir. Oke, akhir berarti kita pilih. Semuanya kita geser dia ke kepalanya lagi. Nah, ini posisinya berubah ya, berarti tinggal kita putar aja kayak gini.
Oke, coba kita lihat. Nah ya, jadi dia melewati di depannya si layar kita ini. Nah, ini sedikit kurang rapih ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalian juga bisa rapikan lagi dengan cara masking. Kita pakai selection tool dan kita adjust lagi atau sesuaikan lagi bagian-bagian mana yang tidak sesuai. Oke. Oke. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih gini. Nah, oke, coba kita lihat hasilnya. Nah ya, jadi si kepalanya tadi berada di depan logo UCIC kita. Nah, kalau mau lebih rapi lagi juga bisa sebenarnya, tinggal disesuaikan lagi aja. Karena memang akan memakan banyak waktu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya, contoh ketika sudah berhasil ya menggunakan kamera tracking dan menggunakan masking. Nah, ini contohnya. Apa yang akan kita buat? What's up, CJ? What's up, y'all? Nah, ini ya, kalau kalian lihat di sini kan ada kayak uang, ya. Kalau kalian pernah main GTA, ini merupakan simulasi GTA. Jadi ada uang dan juga ada pistol, ya. Dan ini juga menggunakan kamera tracking, sehingga ketika kamera gerak pun si uang ya dan si pistolnya tetap ada di situ. Nah, ini juga sama. Ini perpaduan antara kamera tracking dan masking, di mana kamera tracking digunakan untuk si lingkaran merah ini dan masking digunakan untuk menyeleksi si orang ini ya. Tapi dalam video ini menggunakan sistem atau teknik rotobrush. Rotobrush beda lagi dengan yang sudah kita pakai. Cuman intinya sama saja. Jadi menyeleksi bagian yang dipilih agar tetap ada di bagian atasnya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk masking dan kamera tracking. Silahkan kalian coba sendiri di rumah ya dengan aplikasi kalian. Footage-nya juga bebas, kalian bisa pakai sendiri atau menggunakan footage yang sudah ada. Tapi yang biar kita memudahkan kita ketika edit, usahakan footage yang kita buat itu yang pertama dia jelas ya dan tidak ada blur. Misal blur itu terjadi karena pergerakan yang terlalu cepat. Nah, itu usahakan jangan ada blur. Kemudian juga harus setidaknya stabil ya, jangan terlalu banyak goncangan. Bergoncang nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ekstrim goncangannya. Nah, itu nanti akan memudahkan kita ketika tahap editing seperti ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.